Jerman menyatakan tidak bisa memberi bantuan persenjataan lebih banyak ke Ukraina. Khususnya dalam hal pasokan senjata, Berlin tidak dapat memberikan lebih banyak lagi. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht menegaskan hal itu pada hari Selasa seperti diberitakan oleh Russia Today. Ia menekan bahwa Jerman telah memberikan Kiev beberapa senjata canggih seperti Possible 2000. Awal bulan ini saja, Lambrecht menjelaskan bahwa Berlin akan terus mendukung Ukraina dengan segala kemungkinan tetapi tidak dengan mengorbankan kemampuan pertahanannya sendiri. Jerman telah menyediakan berbagai macam persenjataan bagi Ukraina sejak awal serangan militer Rusia terhadap negara tetangga daripada akhir Februari. Kanselir Jerman Olaf Scholz sebelumnya telah membahas tuduhan ini, mencatat bahwa negaranya tidak dapat menyediakan senjata kepada Kiev dengan kecepatan yang sama dengan Amerika Serikat karena sumber dayanya yang terbatas. Sementara itu, Rusia telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak mengirim senjata ke Kiev dengan mengatakan bahwa itu hanya akan perpanjangan konflik, meningkatkan jumlah korban yang menyebabkan konsekuensi jangka panjang. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov baru-baru ini juga mengatakan bahwa terus menumpak Ukraina dengan senjata yang akan mendorong Rusia untuk melakukan lebih banyak misi di lapangan. Saat ini memang menerima banyak bantuan persenjataan dari Barat. Hal itu dilakukan untuk menjaga pertahanan negaranya dari gempuran serangan Rusia. Seperti yang kita tahu, hingga saat ini situasi di Ukraina masih mencekam. Perang antara kedua negara tersebut masih berlanjut dan belum menemui titik terang. Secara kekuatan militer Ukraina memang ditinggal dari Rusia. Namun sokongan persenjataan dari Barat ini sangat membantu Ukraina untuk melawan Rusia. Penyebaran senjata Barat di garis depan menyebabkan sakit kepala bagi militer Ukraina. Para pejabat Ukraina telah menggambarkan senjata Barat diperlukan dalam mencoba untuk mengubah gelombang konflik antara Moskow dan Kiev. Sebelum itu Ukraina masih bergantung pada senjata Barat yang dibuat atau diturunkan dari sistem era Soviet, di mana Rusia memiliki perlengkapan yang jauh lebih baik. Senjata Barat yang lebih modern dan efektif, terutama artileri jarak jauh, kini telah memasuki garis depan. Mereka membuat perbedaan, memungkinkan Ukraina untuk menyerang tepat di pembuangan amunisi kritis. Namun adaptasi senjata baru Barat menimbulkan tantangan serius bagi Ukraina. Pendekatan saat ini, di mana setiap negara menyediakan jenis senjata yang berbeda, telah berubah menjadi pemimpin buruk logistik bagi pasukan Ukraina. Setiap senjata membutuhkan pelatihan, pemeliharaan, dan logistik terpisah. Jenis artileri Barat yang diterima oleh militer Ukraina termasuk Howitzer M777 Amerika, Australia, dan Kanada, Howitzer Sèvres seperti KSA Prancis dan Panzerl 2000, serta M109 Amerika dan AHS Krab dari Polandia. Seorang pejabat NATO juga menunjukkan bahwa para pemimpin NATO setuju untuk membantu Ukraina dalam transisi dari senjata ke era Soviet ke senjata NATO modern. Pada puncak dalam bulan lalu di Madrid, Ukraina tidak hanya dipasok dengan berbagai jenis senjata. Militer juga harus belajar bagaimana menangani dan memelihara senjata Barat yang membutuhkan proses yang lebih kompleks daripada senjata yang mereka gunakan selama ini. Sistem senjata dengan kaliber 39 atau 52 memiliki rentang operasi yang berbeda. Ukraina sendiri menghadapi banyak tantangan ketika mengoperasikan sejumlah sistem artileri, terutama Howitzer Sèvres PZH 2000 Jerman. Jenis senjata ini juga memiliki persyaratan yang sangat spesifik untuk reload. Mr. Waiting percaya Barat harus belajar dari pasukan masa depan, seperti mengangkut personil lapis baja dan keadaan tempur infanteri. Pada saat yang sama, mereka juga harus mencoba membatasi pasokan sistem yang berbeda di Ukraina. Rusia tidak akan melupakan negara-negara Barat sebagaimana mereka memasuk senjata ke Kiev, dari mana warga sipil Ukraina dan Rusia tewas, kata Deputi Pertahanan Perwakilan Tetap Federasi Rusia untuk PBB Dmitry Polaski. Polaski mengakui bahwa dia tidak dapat memahami apa motivasi di Berlin dan Paris ketika mereka mengizinkan pasokan senjata yang benar-benar kriminal ke Ukraina. Menjawab pertanyaan apakah Rusia ingin memulihkan hubungan dengan Eropa dan pasokan gas dan bahan bakar ke negara-negara Eropa, diplomat itu mengatakan bahwa gas dan minyak adalah yang datang dan pergi. Presiden Volodymyr Zelensky sempat menyatakan Ukraina butuh bantuan senjata anti-rudal untuk melawan gempuran Rusia. Mengenai itu, NATO langsung menggelar rapat untuk membahas tambahan pasokan senjata ke Ukraina. Berdasarkan penasihat Presiden Mikhailo Podolyak, Ukraina membutuhkan 1.000 Howitzer, 500 tank dan 1.000 pesawat nirawak atau drone dan senjata berat lainnya. Negara-negara Barat sendiri telah menjanjikan senjata-senjata standar NATO, di antaranya roket canggih buatan AS. Walau begitu, senjata-senjata tersebut memerlukan waktu untuk dikirim ke Ukraina. Adapun pertemuan para menteri pertahanan NATO akan dipimpin oleh Menhan AS Lloyd Austin. Itu adalah pertemuan ketiga dari hampir 50 negara untuk membahas dan mengordinasikan bantuan ke Ukraina. Pertemuan luring sebelumnya digelar di Pangkalan Udara Ramstein di Jerman pada April lalu.
Para pejabat AS berharap keputusan tentang tambahan senjata ke Ukraina bisa dibuat dalam beberapa hari ke depan. Sebagai informasi, AS telah berkomitmen untuk memberikan bantuan keamanan sekitar 4,6 miliar US dollar sejak invasi Rusia pada 24 Februari. Bantuan itu termasuk senjata artileri seperti Hotwire, senjata jarak jauh dan peluncur raket HIMARS. Hadir dalam pertemuan di Brussels itu adalah asisten Menteri Luar Negeri AS untuk urusan politik militer Jessica Lewis dan memberikan arahan kebijakan untuk keamanan internasional, perdagangan senjata dan bantuan keamanan. Peralatan itu mencakup tank buatan General Dynamic Corp dan sistem pertahanan udara dari Lockheed Martin atau Raytheon Technologies. Banyak negara kini juga beralih dalam peralatan era Soviet di peralatan standar NATO. Hal itu disebabkan akibat perang Ukraina yang membuat negara-negara lain memahami kebutuhan pertahanan mereka secara berbeda, khususnya jika mereka berada di dekat Ukraina. Pemerintah AS sebelumnya mengatakan telah menerima jaminan dari Kiev bahwa senjata jarak jauh yang dipasok oleh Barat tidak dapat digunakan untuk menyerang wilayah Rusia karena dikhawatirkan akan memperparah konflik.